Itu Jokowi, itu presiden kita. Kalau dia mau lengser, kemudian dia bertobat, minta kepada Allah, ampunin aku, Allah akan ampunin dia. Tapi lengser dulu, bebaskan Habib Rizik. Tidak diperkenankan kita keluar dari imam, biarpun imam itu fajir. Keluar ini maknanya membuat pemberontakan, keluar dari kepemimpinannya, lalu membuat sebuah kepemimpinan yang baru. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Walaupun mereka mempunyai kesalahan, kekurangan, maka tetap wajib taat, tidak boleh memberontak. Siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap tidak? Allahu Akbar. Kau rekrut masa, kau gini mencaci maki pemerintah, mengatasnamakan jihad. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Sahih. Man ahana amirahu ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan menghinanya. Presiden goblok, kurang ajar, biadab, kurang ajar, sampai dianjing-anjingkan. Ini mau memimpin negara, terus salahin orang yang sudah jadi presiden. Dari mana ini? Kalau Anda jadi presiden mungkin sudah ubanan gitu. Kira gampang apa orang jadi seperti itu? Jangan pernah mengakui kekuasaan siapapun, kepemimpinan siapapun yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman. Itu Jokowi, itu presiden kita. Kalau dia mau lengser, kemudian dia bertobat, minta kepada Allah, ampunin aku, Allah akan ampunin dia. Tapi lengser dulu, bebaskan Habib Rizik. Siap berjuang, siap mati di jalan Allah. Takbir. Demonstrasi dikatakan jihad oleh orang-orang yang sholat. Wallahi, syibabul muslim husnu. Ayo revolusi sekarang juga. Para pemimpin yang mengajak kalian untuk sholat, mengajak kalian untuk puasa, maka Allah mengharamkan kalian untuk mencaci maki mereka. Maka Allah mengharamkan kalian untuk mencaci maki mereka. Kurang ajar, dajjal, istananya menjadi istana iblis. Lebih baik rezim zalim dan curang ini yang bubar dan segera bubar daripada harus NKRI yang bubar. Tidak boleh mencela. Siapa yang ingin menasehati, nasehati dengan sendiri-sendiri. Tidak boleh di depan khalayak ramai. Tidak boleh. Haram dalam agama Islam. Kurang ajar, sampai dianjing-anjingkan. Itu kurang ajar, dajjal. Wah, kita lebih kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan, fasik, membunuhnya kafir. Rame-rame turun, kita demo, kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Itu Jokowi, itu presiden kita. Kalau dia mau lengser, kemudian dia bertobat, minta kepada Allah, ampunin aku, Allah akan ampunin dia. Tapi lengser dulu, bebaskan Habib Rizik. Pendukung Rizik Syihab atau HRS terus menggaungkan dukungan meski sang junjungan kini telah berada di dalam tahanan. Yang teranyar, beredar sebuah video yang menampilkan ceramah seorang bersorban yang bernama Habib Umar bin Abdul Aziz Syihab. Dia harus turun dan dia harus tobat. Allah akan terima tobatnya. Disebutkan oleh para ulama kita ahli sunnati wal jamaati bahwa tidak diperkenankan kita keluar dari imam, biarpun imam itu fajir. Keluar ini maknanya membuat pemberontakan, keluar dari kepemimpinannya, lalu membuat sebuah kepemimpinan yang baru. Itu tidak perkenankan. Dan itu karena apa? Itu membahayakan sekali. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Di mana akal sehat sebuah kaum ketika mereka yang menyerukan kepada revolusi akhlak adalah kaum yang terbukti dengan seburuk-buruknya akhlak dan moral. Saya menyerukan dan mengajak kepada seluruh umat Islam Indonesia, ayo sama-sama
Haruskah kalimat takbir digunakan oleh para pengkhianat bangsa yang menghendaki kerusakan, perpecahan, yang menunggangi nama agama? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bela Islam. Di dalam ceramahnya itu, Umar menyampaikan bahwa HRS tidak selayaknya ditahan. Ia menyebut bahwa perlakuan pemerintah terhadap HRS tidak berperi kemanusiaan. Menurutnya, Tuhan akan mengampuni dosa Jokowi dan para pejabat lainnya jika bersedia lengser dari jabatan dan membebaskan HRS. Itu Jokowi, itu presiden kita. Kalau dia mau lengser, kemudian dia bertobat, minta kepada Allah ampunin aku, Allah akan ampunin dia. Asal mereka itu bersedia lengser dan bebaskan Habib Rizik. Sekarang pemimpin-pemimpin kita mau kayak bagaimana, tapi mereka seorang muslim yang sholat dan tidak melarang orang lain untuk sholat. Ya, saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal karena hasil dari Pilpres curang dan zalim. Barang siapa yang menghinakan seorang penguasa yang dipilih oleh Allah jadi penguasa, penguasa nggak jadi penguasa melainkan atas izin Allah, ya kan? Barang siapa yang menghinakan seorang sultan, seorang penguasa, seorang pejabat, maka Allah yang akan menghinakan dia. Presiden goblok, kurang ajar, biadab, kurang ajar, sampai dianjing-anjingkan. Mana akal sehat sebuah kaum ketika mereka yang bertakbir membesarkan nama Allah, Di kita juga mungkin presiden bukan ulama, tapi mau mendengar ulama. Ulama yang mana yang mau didengar? Ulama yang bisa lembut dalam menyampaikan kebaikan. Semua yang ada di majelis-majelis ajak mereka berdoa. Didoa kenapa? Supaya Jokowi lengser dan bertobat. Amin ya Allah. Bebaskan Habib Rizik. Aku tanya kepada engkau, apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu kau dapat pahala? Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa nggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa. Terus kenapa kau tidak doakan pemimpinmu? Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Dia sadar, dia bertobat, dia bebaskan Habib Rizik. Dia bebaskan Habib Rizik. Udah dibilang bernegara seperti orang sholat. Kalau imam salah ingetin baik-baik. Subhanallah, masih salah juga, bantu dengan bacaan, mungkin dia lupa. Jangan main tarik kerah imam. Menurut kita sama pemimpin itu jangan banyak menghujat, banyak mendoakan. Doakan presiden kita, doakan wakil presiden kita, doakan gubernur kita, doakan. Biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar hidupnya tidak bahagia, tidak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran. Walaupun mereka mempunyai kesalahan, kekurangan, maka tetap wajib taat, tidak boleh memberontak, tidak boleh mencela. Siapa yang ingin menasihati, nasihati dengan sendiri-sendiri, tidak boleh di depan khalayak ramai, tidak boleh, haram dalam agama Islam. Siapa saja yang salah, proses. Dan jangan lupa al-adlu lil jami', justice for all. Keadilan itu untuk semua. Sudah. adalah kaum yang melakukan kerusakan, kemungkaran. Silakan Anda cari banyak penguasa di dalam Al-Quran. Tapi ketika mereka salah, yang terjadi pertama kali itu bukan celaan. Tidak ada ayat yang mengatakan celaan dia, hina dia, bully dia, itu nggak ada. Itu kurang ajar, kacau. Istananya menjadi istana iblis. Sungguh tragedi bagi akal sehat negeri ini. Kerahkan senjata, baik
Kita akan bawa senjata, kita serahin. Kita serahkan sebagian senjata kita. Kita simpan sebagian yang lain untuk jaga-jaga. Sudah. Kira-kira jelas tidak? Yang terjadi adalah Allah utus seorang Rasul memberikan manhaj, berikan nasihat yang baik, diskusi dalam kebaikan. Walaupun harus mati bersimpah darah, kita akan tetap tegakkan Islam di bumi Indonesia, saudara. Takbir! Ada orang banyak menjadi pahlawan, kesannya dia paling hebat. Kalau bicara di warkop dia yang paling hebat. Oh saya begini, kalau saya bagaimana? Di rumah saya di gang Anda masih belum bisa jadi pemimpin. Ini mau memimpin negara, terus salahin orang yang sudah jadi presiden. Dari mana ini? Kalau Anda jadi presiden mungkin sudah ubanan gitu. Kira gampang apa orang jadi seperti itu? Mereka yang telah mendolimin itu, yang dolim rajim itu, kalau dia sudah mendolimi, sekarang dia sadar, Allah akan menerima tobatnya. Tapi dia lengser, dia harus lengser, dia harus turun. Tidak boleh kita merendahkan orang lain. Bukan cara Nabi. Nabi tidak pernah merendahkan orang lain, padahal Nabi sangat tinggi pangkatnya, sangat mulia. Lah kita ini siapa kok berani merendahkan orang itu? Akhlak apa itu? Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Fir'aun mengaku Tuhan nih. Luar biasa kalimatnya. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, ucapkan kalimat yang baik. Fir'aun ngaku Tuhan, disuruh nasihati baik-baik. Fir'aun jangan, kamu salah. Gitu bahasa. Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka jelu tangkap. Ditangkap enggak, dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Sering mencela pemerintah. Adapun yang diajarkan Nabi dan para sahabatnya dan ulama-ulama terdahulu adalah taat dan patuh kepada mereka, tidak mencela mereka, memuliakan mereka. Kalau saya ajak turun ke pung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taati Allah, taati Rasulullah, dan ulil amri, pemerintah dari kalian. Rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Tentang hak pemimpin terhadap masyarakatnya yang sudah dipilih, itu mendoakan mereka. Kita tidak bicarakan buruk di belakang, gosipin mereka, karikaturin, cerita macam-macam. Ini nggak boleh teman-teman. Nggak ada manfaatnya buat kita. Apa manfaatnya? Gelombang rakyat dan Sabang sampai Merauke akan melawan segala ketidakadilan. Kalau kau tinggal memohon, ya Allah, berikan hidayah kepada pemimpin kita. Allahumma ya Allah, bukakan pintu hidayah. Jagalah Bapak Jokowi, wakilnya, jaga mereka dari segala mara bahaya. Berikan petunjukmu, berikan hidayahmu ya Allah. Semoga mereka bisa membawa negeri ini kepada negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin. Katakan doa itu, dapat pahala dan Allah bisa. Allah tinggal kun, selesai.